Halo, ketemu lagi dengan Teras Santai Official. Hari ini saya tuh excited banget ya, karena hari ini tuh saya mau nonton Kecak Dance Glow in the Dark di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi di Taman Mini tuh tiap sebulan sekali tuh ada pertunjukan Kecak Dance Glow in the Dark gitu ya. Dan ini tuh berbayar. Harga tiketnya bervariasi tergantung kelasnya. Ada Platinum di harga 100.000 per orang, Gold 85.000, General 1 50.000, dan ada lagi General 2 yang paling murah. Tapi saya lupa deh harganya, yang pasti di bawah 50.000 deh. Kalau kemarin saya dapatnya di General 1 50.000 per orang. Harga tiketnya tuh udah termasuk tiket masuk Taman Mini ya, tapi belum termasuk tiket kendaraan. Nah, tiket yang Platinum, Gold, dan General 1 itu tuh bisa dibeli secara online. Tapi khusus untuk General 2 yang di bawah 50.000 itu, kemarin tuh dijualnya onsite di hari H. Tapi katanya sih cepet banget ludesnya ya. Jadi saran saya sih, daripada udah jauh-jauh sampai Taman Mini tapi nggak kedapetan tiketnya, mendingan ikut war tiket yang online, yang harga mulai dari 50.000 ke atas itu ya. Yang penting perhatiin informasi kapan waktu penjualan online-nya supaya nggak kehabisan tiket. Oh ya, sebagai tambahan informasi juga, untuk yang punya balita mulai usia 2 tahun wajib beli tiket ya teman-teman. Nah, lokasi pertunjukannya ini outdoor di Amfiteater Panggung Budaya. Tapi kalau misalnya hujan, katanya bakal dipindah ke venue indoor ke Sasono Langen Budoyo. Itu kalau cuacanya nggak mendukung ya. Nah, sekarang saya dan sahabat baik saya lagi mau menuju ke halte selatan. Kami mau naik angling ke lokasi pertunjukan ke Amfiteater Panggung Budaya. Kalian gak perlu khawatir ngantri lama atau susah dapet angling, karena anglingnya nih banyak dan ngalir terus ya. Saya tuh baru tahu loh kalau malam gini tuh ternyata lucu ya, anglingnya tuh nyala-nyala kayak odong-odong gitu. Jadi seru aja gitu liatnya. Dan karena ini tuh hari Sabtu, jadi suasananya juga masih rame ya, masih banyak yang olahraga sore di sini. Ternyata tuh seru juga ya naik angling malam-malam gini sambil ngelihat lampu-lampu nyala di area Taman Mini yang bikin suasananya tuh nyaman gitu ya walaupun udah mulai gelap. Ini tuh kami sekitar jam 6-an gitu deh, sekitaran maghrib ya. Tuh seru ya, masih ada yang jalan-jalan dan olahraga gitu. Nah, ini kita berhenti dulu nurunin pengunjung yang mau nonton pertunjukan air mancur menari Tirta Cerita. Kalau pertunjukan air mancur tuh mulainya jam 6:30 malam. Kalau Kecak Glow in the Dark jam 7:30. Rame ya yang mau nonton air mancur menari. Kalau air mancur tuh ada setiap hari. Paling bedanya kalau weekend ada tambahan drone show-nya ya. Kalau weekdays tuh nggak ada drone. Nah, ini kami udah sampai. Jadi lokasi Amfiteater Panggung Budaya tuh di seberangnya Istana Anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bingung patokannya ya Istana Anak-anak aja. Nanti kelihatan tuh di seberangnya tuh ada bangunan bata-bata merah gitu. Rame ya yang mau nonton. Ini antrian masuknya ya. Jadi di tahap ini tuh udah nggak ada penjualan tiket lagi nih teman-teman. Karena tiket yang General 2 yang harganya di bawah 50.000 itu dijual onsite di hari H, tapi di jam 2 siang. Dan infonya sih dalam waktu 10 menit tuh tiketnya langsung ludes. Jadi di jam segini tuh udah nggak ada lagi penjualan tiket onsite. Nah, ini kami dapat gelang warna kuning untuk kelas General 1. Nah, suasananya memang outdoor gini ya teman-teman ya. Jadi memang enaknya tuh buat acara sore atau malam kayak sekarang gini nih, jadi nggak panas. Oh ya, saya tadi lupa infoin juga ya, untuk kelas Platinum dan Gold itu dapat snack ya teman-teman ya. Jadi mereka tuh dapat snack kayak gini nih.
Isinya tuh ada, kalau nggak salah ada 1 buah donat dari Kal Donat dan 1 botol air mineral. Lumayan sih menurut saya ya. Nah, buat tim General 1 dan 2 yang nggak dapat snack itu bisa jajan di sini nih. Kalau kemarin sih di sini cuma ada 2 tenan ya, yang satu Kal Donat tapi sayangnya nggak bisa dibeli satuan, dan satu lagi tuh ada CFC yang cuma ada paket nasi ayam aja. Akhirnya kemarin saya beli CFC aja deh biar kenyang sekalian makan malam ya kan. Dan inilah suasana amfiteaternya, cakep ya. Desainnya tuh dibikin seperti amfiteater yang ada di Uluwatu, Bali. Jadi setengah melingkar gitu ya, bertangga-tangga dan dibuat lebih estetik dengan lampu-lampu. Bedanya kalau di Bali tuh langsung menghadap ke laut lepas, kalau di sini menghadap ke Danau Archipelago Taman Mini. Nah, di kejauhan kalian bisa lihat juga ada pertunjukan air mancur Tirta Cerita. Walaupun gambar-gambarnya nggak kelihatan ya, karena kita kan ngelihatnya dari sisi samping air mancur nih. Tapi lumayan lah ya, dari sini kelihatan warna-warninya yang meriah. Dan karena ini hari Sabtu, jadi ada tambahan pertunjukan drone yang juga bisa kita saksiin nih dari sini. Drone. Nah, untuk tempat duduknya itu nggak ada number seatnya ya, jadi bebas aja, tapi tetap harus disesuaikan dengan area kategori kelasnya. Nanti diarahin kok sama petugasnya. Oh gitu, kalau Sabtu itu ada ya? Nah, akhirnya udah hampir dimulai nih ya pertunjukannya. Kalau ini ceritanya kita diajak pemanasan dulu nih sebelum mulai pertunjukan. Ya udah, langsung saja berikan tepuk tangan yang meriah demi Jimat Channel yang menang Hanoman Duta. Mau kena masuk nama dia. Tema cerita Tari Kecaknya ini tuh kurang lebih sama dengan yang di Bali ya. Nyeritain perjalanan Hanoman, si kera putih yang diutus Prabu Ramawijaya untuk nyari dan menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Raja Raksasa Rahwana. Kemudian nanti endingnya tuh ada aksi heroik Hanoman ketika membakar kerajaan Alengka. Nah, saya hanya akan nunjukin beberapa scene-nya aja ya. Untuk fullnya kalian better saksiin dan ngerasain sendiri serunya nonton langsung di sini. Nah, ini ceritanya Prabu Rama dan Dewi Sintanya nih. Terus tokoh yang baru masuk ini tuh ceritanya Marica, adiknya raksasa Rahwana ya, yang menyamar jadi kijang emas dan bermaksud untuk memancing Rama supaya meninggalkan Dewi Sinta. Nah, di sini Prabu Rama akhirnya pergi hendak memburu si kijang emas gadungan itu dan ninggalin Dewi Sinta sendirian. Nah, ini si raksasa Rahwana ceritanya datang mau menculik Dewi Sinta ya. Tempat ini dilindungi oleh kekuatan gaib. Aku akan mencoba dari tempat yang
bisa dapatkan Dewi Sinta. Akhirnya Dewi Sinta udah berhasil ditangkap ya, diculik nih sama si Rahwana. Nah ini dia nih tokoh utamanya, Hanoman si Kera Putih. Rama Dewa mengutus Hanoman untuk mencari Dewi Sinta. Di sini Hanoman mendapat mandat dari Prabu Rama untuk mencari dan menyelamatkan Dewi Sinta. Hanoman terbang melintas awan. Nah, saya tuh suka banget ya part ini ya, karena di sini tuh ceritanya Hanoman lagi terbang melintasi awan dalam misi mencari Dewi Sinta. Seru ya lihatnya ya. Aku apa yang digunakan di sini? Oh, parfum yang berasal dari tempat yang sangat terkenal, Condet City. Aku harus mencari siapa kira yang Hanoman ini lucu ya teman-teman. Dia tuh suka nyeletuk hal-hal yang kocak dan relate sama kondisi sekarang gitu. Jadi pasti yang nonton tuh ikut ketawa deh. Wahai Dewi Sinta, jangan bikin hamba kebingungan. Ayo. Oh, ini ada seorang putri yang sedang menangis. Aku harus bersembunyi di sini. Ini ada orang menangis, tapi si ibu terus menelpon. Kenapa ada orang ketawa di sini? Aku harus mencari tempat. Konsepnya sih tetap mirip-mirip yang di Bali ya teman-teman ya. Jadi Hanomannya tuh berinteraksi sama penonton juga gitu. Banyak raksasa. Kakak harus lindungi aku. Oke. Harus diingat. Ini ceritanya Hanoman lagi sembunyi dari Rahwana di antara penonton gitu ya. Ini aku sembunyi. Masih ada yang hendak selfie. Nah ini ceritanya Hanomannya lagi diajakin selfie sama penonton. Di sini ceritanya raksasa-raksasanya Rahwana mau mencari Hanoman di antara penonton nih, makanya mereka naik-naik ke atas ke arah penonton ya. Terus ini ada penonton yang diajak maju ke depan buat seru-seruan, lucu-lucuan gitu ya. Jadi mereka tuh diajak joget-joget gitu. Mari kita TikTok dulu.
Nah, ini ceritanya akhirnya Hanoman udah ketahuan ya sama si para raksasa. Asal roh penjahat, jangan main api, nanti terbakar. Hanuman, putra Dewa Bayu, memiliki kekuatan sakti kebal akan semua senjata. Berani-beraninya melawan Hanuman. Panggil damkar! Akhirnya Rahwana ketakutan dan mengambil damkar. Sekarang kau boleh serang dari kiri, dari kanan, dari atas, dari belakang, asal jangan dari tengah. Rahwana Tamanku kau hancurkan, adikku kau bunuh. Sekarang di Alengka saya akan lawan. Nah, di sini Rahwana udah berhasil dikalahkan sama Hanoman ya ceritanya. Mawit makin mewangi sira sang Rama Dewa tumuju mari kana ngayon. Dor itu irang kesampun kayu. Ratu Sara mau dipilih itu yang ini. Santi, Santi, Santi. Gimana teman-teman? Seru kan? Walaupun lokasinya bukan di Bali, tapi cara Taman Mini mengemas tari kecak glow in the dark ini tuh keren banget ya. Harus banget deh kalian nonton juga. Sebelum pulang, saya juga mau nunjukin kalau di sini tuh juga ada toiletnya ya. Ada toilet dan musola. Ini toilet yang cewek, walaupun hanya ada 4 bilik tapi bersih dan pakai jet shower. Nah, ini musolanya ya. Sayangnya nih musolanya jadi satu nih buat cowok cewek dan areanya tuh terbatas. Jadi agak kurang nyaman aja ya kalau pas rame gitu. Oke, sekarang kita mau pulang, mau naik angling lagi sampai ke pintu utama Taman Mini ya. Nah, anglingnya nih udah pada baris nungguin tuh ya. Nih orang-orang mulai pada lari-lari nih, mau buru-buru naik angling. Sekarang ini udah jam 8:30, udah sepi ya suasananya.
Yang tadi jalan-jalan atau olahraga juga udah banyak yang pulang. Oke, udah sampai di deket pintu utama. Sekarang tinggal ke parkiran aja. Overall, pengalaman nonton Kecak Glow in the Dark di Taman Mini ini tuh menyenangkan banget ya. Yang tertarik mau nonton juga, pantengin Instagramnya Taman Mini supaya nggak ketinggalan info kalau nanti pas Tari Kecak Glow in the Dark-nya ada lagi ya. Oke teman-teman, thanks for watching. See ya!